Selamat sore semuanya. Kalau saya melihat tadi, mungkin bagus kegiatan yang berkaitan dengan kitab suci jangan hanya bertumpu pada bulan kitab suci nasional. Kita ini kan orang yang sudah gede-gede, sudah bisa membuat kegiatan sendiri. Kalau bulan kitab suci nasional itu kan dibuatkan oleh gereja se-Indonesia. Tapi di luar itu sebenarnya kita juga masih bisa kok. Misalnya, yuk sebulan sekali kita kumpul, mungkin tahap 1 kita kumpul saling sharing iman saja. Saling sharing tentang pengalaman kebaikan Tuhan. Saya senang tadi mendengar jumlah yang mau sharing tentang kebaikan Tuhan yang saya alami, yang keluarga alami di masa pandemi. Dan saya percaya bahwa tanpa dikaitkan dengan masa pandemi pun pasti kita punya pengalaman tentang kebaikan Tuhan. Saya yakin itu. Hari Kamis kemarin setelah misa di Susuru, saya misa di Wedang Temu. Misanya jam 1 siang. Bisa dibayangkan, misa jam 1 siang. Dan ketika homili, saya menggunakan homili itu juga untuk memfasilitasi kesempatan kepada umat semuanya. Semua umat saya minta untuk sharing satu-satu. Apa yang dirasakan tentang Tuhan. Boleh juga mengenai kata-kata mana yang menyentuh hati dari kitab suci. Boleh juga peristiwa atau kisah mana dari kitab suci yang menyentuh hati. Jam 1 siang misalnya. Itu kan hari yang nanggung dan panas. Tapi menarik. Meskipun begitu, ternyata semua bisa sharing. Termasuk anak yang kelas 4 SD. Memang dibutuhkan sebuah keterampilan. Prestasinya setelah misa, waduh saya iri, waduh saya sangat bersyukur. Selama ini kalau pendalaman iman yang sharing itu hanya 1-2 dan itu pun susah. Tapi ini tadi kok tiba-tiba semuanya bisa. Nah, kalau bicara mengenai cara supaya semua bisa sharing. Kalau melihat tempat ini menurut saya kita bisa kok dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok kecil. Misalnya sebagian di sini, sebagian di sana, sebagian di sana. Satu kelompok 4. Ini yang datang 12-an. Kalau 6 orang satu kelompok itu terlalu besar mungkin. Mungkin lebih baik satu kelompok 4 orang. Nah, dibagi dalam kelompok kecil itu setiap bulan kita mengadakan sharing kelompok kecil. Sharingnya mulai dari yang ringan. Supaya orang terbiasa untuk sharing itu saja mengenai kebaikan Tuhan. Bulan ini kebaikan Tuhan yang dirasakan apa? Karena kegiatannya bulanan. Silakan masing-masing dalam kelompok kecil sharing. Kalau kelompok kecil berarti nanti jumlah orang yang berlatih untuk sharing itu nanti akan banyak. Karena nggak mungkin di kelompok-kelompok kecil itu lalu nggak ada yang berbicara. Pasti ada. Ya biasanya kalau dalam kelompok kecil itu orang lebih berani. Ini termasuk juga cara supaya banyak yang dimampukan untuk sharing. Kalau saya lihat banyaknya itu adalah orang dimampukan untuk sharing justru kalau dalam kelompok yang kecil. Semakin besar kelompoknya, orang semakin kurang dimampukan. Semakin dimampukan kalau kelompoknya semakin kecil. Saya percaya semua pertanyaan tadi pada dasarnya bisa dijawab. Hanya kalau dalam kelompok kecil. Kalau kelompok besar tidak bisa. Jadi bukan soal tidak bisa, bisa. Hanya cara mewadainya. Nah itu, cara mewadainya yang harus pas. Caranya adalah harus difasilitasi dengan kelompok kecil.